Ketemu lagi di Indobos Meneh. Kali ini kita syuting dari Hotel The Trans Resort di Bali lah ya. Selagi ada acara fitness. Oke, kesempatan kali ini aku mau dobosin awan ya. Aku mau dobosin ini nih. Topiknya itu selera makanan orang desa. Oke, for your information ya. Meskipun nggak penting terserah lah. Aku tuh lahir di desa ya, lahir dan besar di desa, di suatu desa kecil di Banyuwangi, Jawa Timur. Jadi baru habis SMA lah ya, pindah ke kota untuk kuliah di Bandung. Nah, jadi sedikit banyak karena mungkin lama di desa ya, mindsetnya jadi ya orang desa gitu, pindah. Udah kuliah di kota, kerja di kota. Nah, ketika nemu salah satu kebutuhan pokok nih ya, makanan nih ya, mau nggak mau itu jadi terkompar-kompar lah ya, terbanding-bandingkan, itu nggak tak terelakkan tuh kayaknya untuk perbandingan itu. Nah, di sini nih mungkin yang bisa gue bandingin ya makanan yang simpel-simpel lah ya, karena kalau kita di desa nggak ada lah, atau mungkin masih jarang makanan fancy yang terkenal gitu, resto bahkan sekelas kayak McD, KFC gitu ya. Kalau di kota itu junk food yang suatu yang udah biasa gitu ya, di desa itu nggak ada kayak gitu. Jadi kayaknya kita fairnya compare makanan yang di desa ada, di kota juga ada. Di desa tuh nggak tahu ya, mungkin kebetulan tuh di tempatku tuh ya, di Banyuwangi tuh orang-orangnya itu jago-jago masak gitu ya. Jadi selain memang daya beli orang desa itu juga masih di bawah, masih kurang gitu ya. Mereka nggak terbiasa untuk beli makanan di luar gitu ya, lebih biasa masak gitu. Tapi dari yang lain ya, orang yang buka masakan itu, orang yang buka resto atau jualan makanan itu sudah pasti orang-orang yang udah jago-jago masak gitu ya, di atasnya lagi tuh. Jadi makanannya rata-rata enak-enak. Kalau nggak ya orang desa pasti akan berpikir, lah ngapain beli gitu, bisa masak sendiri lebih enak kayak gitu. Di orang di desa aku nih ya, di Banyuwangi, kalau dia jualan makanan itu dan itu sukses gitu ya, laku ya, udah pasti dia tuh makanannya enak, dia pasti paling nggak lebih jago lah daripada orang-orang yang masak biasa. Oke, kita ambil apa ya contohnya, privilege yang menurutku sih lebih kerenan di desa gitu, rasanya, kualitasnya gitu ya. Kita mulai simpel ya. Apa nih? Nah, misalnya nasi goreng gitu ya. Ini nasi goreng ya, di tempat aku di Banyuwangi nih, nasi gorengnya warnanya enggak banyak kecap kayak di kota ya. Kayak di Jakarta, di Bandung dan sekitarnya itu nasi gorengnya warnanya hitam ya, pekat sama kecap gitu. Di tempat aku warnanya merah ya, nggak selalu merah sih, mungkin agak sedikit pink, tapi base dia merah karena dia pakai saus tomat lokal. Rasanya jauh banget guys, kebanting gitu nasi goreng di kota itu. Harganya sama loh, untuk sesuatu yang harganya 10.000 gitu ya. Jauh banget lah ya. Dulu tuh udah tahu nasi goreng di rumah kayak apa gitu ya. Pas pertama kali kuliah tuh beli nasi goreng sama abang-abang pinggir jalan. Wah, nasi goreng apaan? Hitam pekat gini rasanya, aduh. Itu nasi goreng. Kalau kalian mau pergi Banyuwangi harus coba nasi goreng Banyuwangi. Itu the best kelas. Lalu apa lagi nih? Bakso ya. Bakso kan ada di mana-mana ya. Nah, ini ada juga perbedaan yang lumayan besar nih, bakso di tempat aku ini di Banyuwangi dengan bakso di daerah barat lah, bahkan mulai dari tengah lah ya, Jawa Tengah ke barat gitu. Bakso di Banyuwangi itu dia mayoritas jualannya cuma bakso, jadi bakso sama mie putih dan udah, nggak ada kayak di kota-kota gitu ya, sayur, toge segala macam nggak ada. Terus yang lebih banyak itu dia jualannya sama namanya balungan, jadi ada kayak iga gitu ya, iga atau tulang-tulang yang masih banyak dagingnya itu direbus, dijadiin add-on gitu. Kalau mau nambah balungan ya ini balungan. Rasanya ini jauh banget deh, sorry tuh saya itu
rasanya jauh banget, kebanting bakso-bakso di kota. Udah sekian lama ya, udah lumayan lama lah aku hidup di kota tuh, nggak pernah menemukan bakso yang paling nggak setara gitu ya dengan bakso-bakso di Banyuwangi. Di Banyuwangi tuh masalahnya bukan satu tempat gitu ya, jadi ada banyak tempat yang jualan bakso tuh kualitasnya mirip-mirip, hampir sama gitu. Kalau di tempat aku mungkin ada bakso Pak Dolah gitu ya, tapi tempat lain tuh di sekitarnya tuh ya ada bakso tenis lah, bakso Pak Rebo lah, bakso apa gitu, kualitasnya sama, mirip-mirip. Nah, apa sih yang membuat menurut aku nih ya bakso di kota tuh jauh nih kualitasnya? Nih, kalau kalian makan bakso ya, makan pentolnya itu ya, pernah nggak kalian makan setelah ditelan atau mau ditelan deh, ada aftertaste yang rasanya tuh kayak pahit gitu di ujung lidah belakang. Nah, menurutku itu bakso yang gagal, yang gak sukses. Kalau di Banyuwangi, bakso itu udah dilepeh guys sama orang, gak akan laku. Bakso-bakso yang di Banyuwangi tuh, yang emang dia berkembang laku gitu ya, sama sekali nggak ada aftertaste pahit, itu nggak ada sama sekali. Dan kalau kita buka baksonya gitu ya, dibelah tuh warna merona merah, dagingnya tuh semu-semu merah itu ya masih kelihatan. Menunjukkan apa? Dagingnya fresh dan diolah dengan baik. Terus sama satu lagi, bakso di Banyuwangi ya, yang mayoritas Jawa Timur itu dia pakai saus tomat merah, yang itu nggak ada ya, nggak ada beredar itu di daerah barat ke tengah, bahkan barat Jawa Tengah bahkan ke Jawa Barat itu dia makanya saus apa sih warna orange itu, terus sama sambal lagi gitu ya. Kalau di Jawa Timur di Banyuwangi nggak pakai saus merah lokal, tapi itu rasa freshnya terus acidicnya itu loh nggak tergantikan buat mengkomplementari si bakso itu, jadi baksonya tuh jadi lebih mantap. Tapi back to basic ya, kalau kita ngomong bakso kayak sayur apa itu kan cuma add on, tetapi yang kalian cari itu adalah baksonya pentol, itu pun udah jauh berbeda. Oke, kita bahas apa lagi nih yang simple. Sate di Banyuwangi itu sate itu mayoritas sate kambing. Yang mungkin karena banyak orang Madura juga yang memperkenalkan ya sate Madura. Itu pun kualitasnya jauh banget sama yang ada di kota-kota gregetan gitu ya. Di kota tuh aku tuh suka sate ya, sate kambing gitu ya, karena emang biasa makan sate kambing di rumah. Sate ayam nggak ada di Banyuwangi, sate ayam tuh dianggapnya ayam bakar. Ya, bukan gitu maksudnya, itu kayak sesuatu yang bukan layak di sate gitu. Yang layak di sate itu ya kambing gitu. Udah sekian apa ya, percobaan lah nyari sate di kota gitu ya, bahkan yang terkenal kayak sate RSPP, sate di mana nggak ada yang setara sama sate di Banyuwangi. Cuma tapi berani ada misalkan sate Bagong, sate lokal itu the best. Dia itu bisa mengemasi kambing tuh ya, nggak kerasaan. Dan bahkan rata-rata sate di Banyuwangi ya kayak gitu, kambingnya nggak akan kerasa kambing yang bau-bau apa ya, lupus itu ya, nggak kayak gitu. Terus dagingnya pun juga empuk, dan ketika kita gigit ya, bahkan tanpa sausnya gitu ya, itu akan terasa dia tuh basah gitu. Jadi beneran tuh rasanya tuh udah ada gitu di satenya tuh tanpa bumbu. Nah kalau kita cobain di kota ya, rata-rata ya rasa satenya tuh harus ketolong sama si sausnya gitu, entah saus bumbu kacang atau kecap gitu ya, kayak gitu. Jadi di satenya sendiri udah beda. Terus saus kacangnya ya di Banyuwangi bumbunya cuma saus kacang, nggak ada tuh saus kecap kayak misalnya di sate Solo itu nggak ada, jadi cuma kacang. Dan kacangnya itu juga terbaik. Ibaratnya kayak kita makan nasi putih sama bumbu saus kacangnya tuh udah enak banget, nggak perlu satenya bahkan gitu ya. Ini apa ya, menurut aku sih ini pendapat objektif ya, karena rata-rata orang yang visit ke Banyuwangi ya itu merasakan hal yang sama gitu. Jadi bukan cuma pendapat pribadi sebagai orang lokal yang udah terbiasa gitu, harapannya sih enggak ya. Nah tapi coba aja kalian visit ke Banyuwangi, kalau ke Banyuwangi mampir cari makan yang tadi deh. Apalagi yang simple ya,
Hmm, sambal makanan sambal penyetan gitu ya. Di Banyuwangi tuh kalau kalian nyari ayam goreng atau apa penyet lele goreng apa sambalnya tuh selalu berkelas. Itu juga hampir rata ya, meskipun ada juga yang apa ya nggak spesial, tapi rata-rata tuh oke deh sambalnya. Ada banyak tempat yang bisa dicobain gitu ya, bahkan yang di Banyuwangi kota tuh yang identik sama sego tempong gitu ya, itu sambalnya juga oke itu rata-rata. Nah itu juga yang susah ya kalau dicari di kota gitu, di Jakarta dan sekitarnya, kayak susah gitu nemu sambal tuh. Rata-rata sambalnya sambal cuma numpang pedes gitu, padahal sambal pedes tuh apa susahnya sih bikin sambal cuma pedes, ya itu gampang sekali lah. Tapi yang enak harusnya kan sambal itu meskipun pedas tetap ada rasanya, rasa nagihnya itu. Nah rata-rata orang yang di Jakarta ya adalah sedikit tempat yang masih enak gitu. Itu juga orang-orang yang datang bukan dari kota Jakartanya gitu, kayak misalkan sambal setan Madura adalah yang enak di dekat rumah tuh. Tapi itu nggak banyak sih. Nah kalau masih di Jawa Timuran tuh masih banyak tuh, di Surabaya dan sekitarnya tuh banyak tuh sambal-sambal yang masih enak, kayak penyet padi jadi lapar. Oke, terus apa lagi ya? Itulah makanan-makanan simple ya, yang ada banyak di mana-mana. Kayak itu mungkin kalau kita cari khasnya udah nggak ada khasnya lah ya, karena semua tempat itu bisa bikin gitu. Tapi menurutku kualitasnya tuh beda jauh. Ya mungkin itu bisa jadi karena ininya ya, dari kualitas bahannya juga ya. Misalkan tadi sate kambing gitu, mungkin di kota jenis kambingnya mungkin beda, mungkin jenis makanannya atau bahkan si spesies kambingnya mungkin beda. Itu satu yang harus kita teliti lagi sih. Cuman itu beda jauh guys. Belum lagi kayak buah-buahan ya jelas beda lah. Kalau di desa tuh buah-buahan itu pasti fresh. Kalau nggak fresh ya nggak akan dimakan, pasti dibuang. Itu satu yang murah gitu, nggak ada harganya. Kalau di kota buah tuh mahal banget harganya. Kita nyari mangga aja gitu bisa mungkin 50.000 cuma dapat 1 kilo isi 2 gitu ya. Jadi di desa tuh enak, mewah di desa tuh. Satu lagi nih keingetan, kelapa muda. Ini yang satu yang sebenarnya ngeselin ya, kalau tuh tinggal di desa tuh kelapa muda tuh ya pasti kelapa muda gitu. Kalau dibelah kelapanya masih muda, digaruk tuh yang muda tuh masih melting di mulut gitu, cuy lah bang, enggak gitu ya, enggak cuy banget lah, masih dikunyah tuh lembut gitu ya. Ya itulah namanya juga kelapa muda. Tapi kalau di desa kalau di kota sekian kali nyobain kelapa muda tuh ya jarang banget nemu yang benar-benar kelapa muda. Mungkin nemu tapi nggak kayak di desa gitu. Seringnya tuh beli tuh itu sebenarnya kelapa tua yang diserut kecil-kecil, which itu nggak sama gitu. Bukan kelapa muda itu namanya, kelapa tua tetap aja. Itu ya rasanya tuh udah kayak udah apa ya, udah crunchy itu kan udah nggak asik nih makan kelapa muda. Satu-satunya tempat yang konsisten jual kelapa muda kalau di kota ya namanya di Bandung. Itu di kedai kecil gitu di depan kampus tuh di Bandung. Ada kelapa muda si madu. Nah itu ya oke sih, masih menjaga kualitas kelapa mudanya itu dengan baik dari dulu sampai sekarang. Oke guys, sudah kelamaan untuk bosnya. Jadi itu ya kalau summary-nya sih, kalau menurut aku sih makanan-makanan simple itu apa ya, entah kenapa ya kalau di kota tuh kayak nggak tahu ngasal atau emang sesusah itu ya, atau emang ya udah kayak gitu mentok kualitasnya segitu, tapi masih mendingan di desa. Partikular ini di desaku ya, di Banyuwangi. Jadi kalian visit Banyuwangi ya, jangan lupa. Oke, sekian videonya, kita jalan-jalan dulu, sampai ketemu di video yang lain. See you, bye bye.